8 dan seterusnya, itu ada dinyatakan. Kalau kalian begini, kalian akan dijatuhi siksa yang begini, yang begini, yang begini. Jadi ini bukan monopoli, tetapi begitulah Allah memperlakukan siapapun yang melampaui batas. Sekali lagi kalau kita baca ayat kita ini dinyatakannya waqatta'nahum fil ardi umaman. Orang-orang Bani Israel ini qatta'nahum fil, kami potong-potong mereka. Kalau kue dipotong itu kan dipisahkan dari satu dengan yang lain, ya. Masyarakat mereka ini Allah pisah-pisahkan di seluruh penjuru dunia. Jadi ada orang Yahudi yang tinggal di Amerika, ya. Ada yang tinggal di Eropa, ada yang di Inggris, ada yang di Rusia, ada di Afrika Selatan, ada yang di Yaman, ada yang di Maroko. Qatta'nahum fil ardi umaman. Ini kenyataan juga membuktikan begitu. Baru mereka itu minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada di antara mereka yang soleh, yang baik. Coba lihat objektivitas Al-Quran. Tidak semua jelek itu orang Yahudi. Tidak semua jelek itu Bani Israel. Tidak semua jelek itu orang Kristen. Tidak semua jelek itu bangsa Indonesia. Ya kan? Betul. Semua manusia begitu. Ada yang jelek, ada yang baik. Ini Al-Quran akui. Di tempat lain dikatakan laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Mereka tidak sama. Ada di antara mereka yang baik. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ada yang kalau kamu berikan dia, titipkan kepadanya amanat, yang harta yang besar, dia kembalikan pada kamu. Ada juga, walau kecil dia sembunyikan, dia tidak akan kembalikan pada kamu. Itu sifat manusia. Bukan karena jenis atau asal usul keturunannya. Ya, kita tidak. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami menguji mereka itu sekali dengan memberikan sesuatu yang meresahkan, menyusahkan, yang mereka tidak senangi. Sekali lagi kami uji mereka dengan hal-hal yang menyenangkan. Sekali diuji dengan penyakit, sekali diuji dengan kemiskinan, di kali lain diuji dengan kekuatan fisik, dengan kekayaan, dan itu semua ujian Allah. Apa gunanya? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu mau kembali kepada kesadaran mereka, kepada jati diri mereka, kepada fitrah mereka. Jadi kalau ada orang terkena ujian Allah, jangan anggap itu keburukan. Boleh jadi itu peringatan supaya kembali sadar. Itu cara Allah membersihkan kotoran-kotoran di dalam jiwa. Ini yang dimaksud di sini. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Kita juga di bulan puasa, kita mudah-mudahan kembali ya. Amin, insyaallah. Kembalinya itu kita katakan kembali bertemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang. Tapi yang lebih penting lagi kembali kepada fitrah kita, kesucian kita. Itu la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, setelah mereka itu, generasi yang lalu itu, datang lagi sesudah mereka suatu generasi yang buruk. Nah, kita begini, itu Al-Quran terkadang kata khalf itu artinya yang datang kemudian tetapi buruk. Kalau khalaf itu yang datang kemudian tetapi baik. Khalaf. Khalifat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu khalifah Rasulullah. Beliau datang dalam memimpin umat setelah Rasulullah. Jadi ada generasi buruk itu khalf, ada generasi baik itu khalaf. Khalaf. Oke. Di sini dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Datang sesudah mereka itu satu generasi yang buruk. Bagaimana buruknya? Kita dengarkan. Warisul kitab. Mereka mewarisi kitab suci.
Kita juga nih mewarisi kitab suci. Iya. Oke. Warisul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka ambil materi sesuatu yang tidak ada harganya. Mereka mengambil yang rendah nilainya dari kehidupan dunia ini. Boleh jadi banyak, tapi rendah nilainya. Dia korupsi, ya kan? Rendah nilainya. Dia makan riba, rendah nilainya. Dia ambil yang haram, rendah nilainya. Datang sesudah mereka satu generasi, mereka mewarisi kitab. Ada kitab sucinya, ada pada mereka. Tetapi sekedar mereka warisi. Mereka tidak hayati maknanya. Warisul kitab, ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Dan mereka sudah ampuni kita. Ada orang korupsi, sebagian uang korupsinya dia pakai pergi haji. Ya kan ya begitu. Tuhan juga ampuni kita nanti. Menggampangkan gitu ya. Menggampangkan Tuhan. Itu orang jahat begitu. Dia carikan pembenaran terhadap kesalahannya dan dia mengandalkan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan tidak selalu memberi kasih yang khusus kepada orang-orang yang durhaka. Wa yaqulun wa in ya'tihim 'ardun misluhu ya'khuduhu. Mereka sudah kita istighfar aja. Tapi kalau sudah datang lagi sesuatu kesempatan untuk melakukan kejahatan, dia lakukan lagi. Oke. Alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haq. Apakah orang-orang itu belum pernah diambil dari mereka perjanjian yang dikuatkan dalam kitab suci? Apa maknanya? Bukankah mereka sudah tahu melalui kitab suci yang mereka warisi bahwa ini terlarang? Bukankah mereka sudah mengikat janji bahwa mereka akan berbuat baik dengan beristighfar? Tadi kan sudah janji mau berbuat baik. Ya. Tapi ternyata tidak. Mereka mengikat janji untuk tidak mengucapkan, tidak bersikap, tidak mengada-ngada terhadap Allah, tidak berucap kecuali yang benar. Wadarasu ma fihi. Mereka, darasu itu punya dua arti. Darasa itu bisa berarti mempelajari. Mereka belajar kitab suci. Yang kedua, darasu itu berarti mereka sudah berulang-ulang berada di sana sehingga lapuk. Saya kira kita akan lanjutkan nanti karena panjang. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali. Sebenarnya begitu banyak kesimpulan yang nanti kita ambil, tapi nanti Anda mungkin tentu juga punya banyak pertanyaan ya. Kami akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya kepada Bapak Quraisyab. Kami akan kembali lagi, tetaplah tentunya hanya di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyab. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyab. Baik Pak Quraisyab, mungkin bisa lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya berhenti bahwa padahal mereka darasa mempelajari. Tadarus. Apa artinya tadarus? Bukan cuma membaca, mempelajari, mendalami. Oke, bagus. Darasa juga, indarasa juga maknanya begini. Kalau ada satu barang sudah lama kena angin, kena matahari, kena ini, lapuk atau tidak? Lapuk. Ini kitab suci sudah lama sama mereka, sudah lapuk, sudah robek-robek. Sudah ini. Itu ada pada mereka. Kalau kita artikannya, mereka pelajari, tetapi tidak berkesan di hati mereka. Atau ada sama mereka disimpan di rumahnya kena debu. Iya. Atau boleh jadi dia baca sepintas. Nah, mereka sudah diambil janji dari mereka. Dan ada pada mereka kitab suci, tetapi mereka masih saja melanggar perintah-perintah Allah. Kalau orang belum tahu, boleh jadi masih bisa ditoleransi. Ya. Kalau orang sudah tahu, sudah diambil janji dari mereka
Siapapun yang mengambil janji itu, lantas mereka ingkar, itu sangat buruk. Katakan di sini, diambil janji dari mereka. Itu kata ulama, kalau Anda menjanjikan sesuatu kepada orang, lalu orang itu datang untuk menagih janji Anda, itu berarti Anda memberi dia janji dan dia menerima janji itu, ya kan? Ya. Nah, sekarang di sini dia katakan telah diambil janji dari mereka. Bisa enggak binatang mengambil janji dari Anda? Enggak. Nah, enggak bisa. Saya bilang bisa. Bagaimana caranya? Anda kasih dia ini, panggil kucing mau kasih makan, ya kan? Iya, iya. Itu Anda beri dia janji, mari kemari, saya kasih kamu makan. Iya. Diterima janji itu oleh kucing, oleh ayam, datang pada Anda tidak beri dia makan. Bagaimana? Oh iya, betul. Anda janji dia. Iya. Ada seorang ulama pernah mau mencari hadis, dia ketemu satu orang. Tiba-tiba dia lihat begitu, janjikan binatang untuk dia beri makan. Begitu datang dia tidak beri. Dia bilang tidak jadi, ini orang nggak bisa dipercaya. Sama binatang aja begitu. Itu janji. Jangan. Oke, kita lanjutkan. Wadarasu ma fihi wadarul akhirati lilladzina yattaqun afala taqilun. Sungguhnya negeri akhirat itu baik dan itu akan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka itu tidak berpikir sehingga menghindarkan diri mereka dari segala sesuatu yang buruk? Apakah pikiran mereka tidak jalan? Apakah nurani